اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sini sama saya beda rupanya ya. Tadi katanya kalau orang sini habis makan ngantuk. Kalau saya tuh habis makan kenyang biasanya. Wah, ya. Masjid itu Pak banyak problemnya. Saya sederhanakan problem masjid itu menjadi tiga. Menjadi 9. Kurang banyak kalau 3. Kalau 3 kurang banyak. Padahal problemnya lebih dari 9. Jadi saya sederhanakan saja 9. Pertama, pengurus dan jamaah belum memahami masalah kemasjidan. Ya kalau orang pendatang nggak boleh aktif di sini, itu namanya nggak paham. Kalau anak kecil diusir, itu namanya nggak paham. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu namanya nggak paham. Banyak nih pengurus masjid nggak paham. Kenapa saya menggagas istilah sekolah manajemen masjid? Karena apa saja Pak ada sekolahannya. Ngurus minimarket, supermarket, ngurus tempat wisata, hotel, taman, ngurus transportasi, ngurus TK sampai perguruan tinggi, puskesmas, rumah sakit, itu semua ada sekolahannya. Ngurus masjid ada sekolahannya nggak Pak? Bapak ini kan tiba-tiba jadi pengurus masjid ya. Belum pernah disekolahi jadi pengurus masjid. Belum pernah belajar jadi pengurus masjid, tiba-tiba jadi pengurus masjid. Sampai orang nggak tahu mengapa dia ditunjuk jadi pengurus masjid. Bapak kenapa Pak jadi pengurus masjid? Nggak tahu ya. Mungkin karena saya bisa baca doa kali. Mungkin karena saya rajin ke masjid kali. Nah, jadi ini belum paham nih. Pengurus dan jamaah belum paham. Harus dibagaimanakan itu masjid. Yang kedua, pengurusnya belum solid. Kalau struktur kepengurusan itu ada berapa orang Pak? Ada berapa orang? Susunan pengurus masjid ada 20, ada 30, bahkan lebih. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? Nah, itu namanya belum solid. Belum lagi ada pengurus dengan pengurus, itu konflik, nggak akur. Akhirnya pengurus itu menjadi cuek, pengurus itu apatis. Bahkan dia nggak dilibatkan. Bapak di masjid jadi apa Pak? Saya seksi peribadatan apa gitu ya? Dia sendiri lupa seksinya apa dia. Kayaknya kalau nggak salah saya seksi peribadatan gitu. Kenapa sampai dia lupa begitu? Nggak pernah dilibatkan. Itu namanya belum solid. Partisipasi jamaah yang rendah. Yang sholat jamaah 5 waktu sedikit, yang ikut pengajian lebih dikit lagi. Itu namanya partisipasinya rendah. Ini sesuatu yang harus kita evaluasi. Kenapa orang
partisipasinya rendah, keikutsertaannya dalam aktivitas masjid itu rendah. Terus program tidak variatif atau tidak sesuai kebutuhan. Malas saya menghadiri pengajian. Memang kenapa? Habis ceramah materinya gitu-gitu aja. Gitu-gitu gimana? Ya dari dulu pengajian bab wudu aja nggak selesai-selesai. Ngomongin air lama banget. Nah itu begitu. Jadi akhirnya orang merasa nggak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya nggak ikut serta dia tadi. Sumber daya manusia yang kurang, SDM-nya kurang. Masjid nggak jelas siapa yang jadi muazzin. Itu namanya nggak ada SDM. Masjid khotibnya nggak ada, nggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi khotib dalam negeri mestinya ada dong. Jangan khotib luar negeri melulu. Khotib intern siapa? Bahkan kadang cadangan juga nggak ada. Saya sejak mahasiswa saya sudah mulai berkhutbah sampai sekarang. Sekarang ini saya sejak jadi khatib saya target jam 11 saya sudah sampai di masjid itu. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering pengurus itu senang kalau saya sebagai khatib jam 11 sudah nyampe, senang dia. Bahkan ada yang terlontar mengatakan, alhamdulillah Ustaz sudah datang. Saya Pak Ustaz, kalau khatib setengah 12 belum juga datang, saya suka jantungan Pak Ustaz. Yang rokok melulu gimana gak jantungan? Memang kenapa? Ya kan gak ada cadangan di sini, gak ada badal. Mestinya ada cadangan. Kalau ada cadangan, jam setengah 12 khotib belum juga datang, pengurus tenang. Kenapa? Karena ada cadangan. 12 kurang 15, pengurus masih tenang meskipun khotib belum datang. Bahkan 5 menit lagi waktu tiba belum juga datang, pengurus tetap tenang karena ada cadangan. Begitu. Memang yang gak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga khutbah ya. Gue belum siap. Cadangan kok belum siap. Cadangan itu mestinya kayak pemain bola cadangan. Si Zulham menggantikan Ivan Dimas. Saya mah nggak suka nonton secara langsung sepak bola keamanan. Iya, saya tuh lebih suka nonton beritanya. Karena kalau berita bola tuh di TV itu bola cepet. Iya, saat itu juga tuh gol. Kalau siaran langsung udah 45 menit masih belum juga. Nah, mestinya kayak pemain cadangan dia udah siap. Ini khotib cadangan kok nggak siap. Ini juga namanya SDM. Nah, nanti dibaca tuh di buku saya dan
melayani jamaah masjid itu ada SDM masjid. Apa saja itu SDM yang dibutuhkan oleh masjid? Kalau bukunya kurang nanti di rumah saya masih ada, bisa dikirim. Bayar sekarang boleh, besok dikirim. Nah, dikirim dulu juga boleh, bayar belakangan. Saya kalau orang pesan buku udah kasih alamat, saya kirim langsung. Udah sampai ke bukunya. Pak Ustadz, waduh, belum saya transfer kok udah sampai bukunya. Ya sudah sampai bayar. Nah, itu SDM. Itu sangat penting Pak, yang namanya cadangan khotib. Ini kejadian Pak. Pengurus masjid di daerah Pondok Aren yang cerita. Benar kata Pak Ustadz tadi, memang harus ada khotib cadangan di masjid saya Pak Ustadz. Itu khotib gak ada tuh cadangannya. 5 menit menjelang waktu tiba dipastikan khotib gak datang. Akhirnya ketua ngomong sama yang duduk di sebelah, Pak, Bapak khutbah ya, khotib gak datang nih. Wah, kalau bisa saya jangan. Ngomong lagi ke sebelah, kalau gitu Bapak aja ya. Wah, apalagi saya. Ngomong ke beberapa orang gak ada yang siap. Yang duduk di saf kedua nih, dengar dia, ada apa Pak? Khotib gak datang. Terus gak ada gantinya? Gak ada. Udah kalau gitu saya aja. Bapak bisa, ya daripada gak ada. Dia mengatakan siap karena dia pikir khutbah tinggal baca. Di mimbar itu ada bukunya. Baca berapa susahnya? Baca Arab bisa, baca bahasa Indonesia bisa. Apa susahnya? Dia pikir begitu. Jadi Bapak siap ya? Iya. Ya sudah, waktunya tiba, naik mimbar dia. Ini kata pengurus masjid, kejadiannya bulan Mei. Naik mimbar dia. Assalamualaikum, duduk. Azan kan? Ketika azan, dia ambil buku khutbah. Memang ada di situ. Dia ambil buku khutbah. Dia buka, dia baca. Apa yang dibaca? Daftar isi. Yang dibaca ya daftar isi dulu dong. Dipilih nih mana yang mau dibaca. Dari sekian banyak judul, ini saja nih tentang bersyukur kepada Allah. Azan selesai, mulai dia berkhutbah. Biasalah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, puji syukur, selawat dan salam dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi keharusan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Tapi apabila kita kufur, ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dibaca terjemahnya. Maka dari itu, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan ini, terkejut dia baca kalimat ini. Nah, ini bulan Mei. Cuma yang namanya baca bagaimana motongnya. Oh, udah terusin aja. Kemerdekaan harus kita syukuri. Kalimat terus. Jadi rupanya ini temanya mensyukuri kemerdekaan. Itu contoh Pak. Pengurus masjid cerita begitu ke saya. Betapa pentingnya itu yang namanya cadangan khotib. Main bola 11, tapi pemain yang dipilih yang dibawa berapa? 22.
Penjaga gawang aja 3. Coba kalau kiper 3-3-nya dipasang, nggak kalah kali. Kan begitu. Tapi kan ternyata aturannya nggak begitu. Disinilah pentingnya cadangan. Khotib itu SDM tuh. Khotib, apalagi cadangan khotib, muazzin, dipersiapkan. Imam, ini imam banyak yang nggak standar. Ada imam udah tua, karena tua gerakannya udah lemah. Karena gerakannya udah lemah, lambat. Itu kalau dia mau sujud, Allahu Akbarnya udah rapi, tapi baru nyampe dengkul. Lah makmumnya sujud sudah nyampe sejadah. Lah kalau dari berdiri mau sujud lambat, keduluan makmum, bagaimana dari sujud mau berdiri? Itu ada imam suka lama gitu. Habis sujud nih, Allah, ngaso dulu di sini. Allah Akbar, makmumnya udah begitu, dia masih. Itu contoh Pak. Ya imam udah ketuaan, tahu diri lah. Yang lebih parah, udah gerakannya lambat, bacaannya nggak bagus, dari segi tajwid nggak standar. Umpama ada anak muda pulang dari pesantren, ikut sholat jamaah, nggak dengar dia bacaannya imam tuh. Pak Haji, orang sih udah pada bubar. Pak Haji, mohon maaf ya, ada apa? Saya kan ikut Pak Haji sholat, cuma bacaan Pak Haji itu kayaknya kurang pas. Ya tunjukin apa yang kurang pas itu. Lu jangan sembarangan ngomong. Lu belum lahir kok udah jadi imam di sini. Emak lu nikah, gua yang jadi saksi. Lu berani-beraninya ngomong begitu. Jangan begitu. Alhamdulillah, ini dia anak muda yang Bapak tunggu-tunggu. Baik, ini SDM. Mekanisme kerja yang belum baik. Pekerjaan tertumpu pada satu orang. Tergantung banget sama ketua. Ketuanya payah semua. Padahal kan ada seksi ini, ada seksi itu. Jalan aja seksi, jangan ketergantungan sama ketua. Ketua juga jangan sok kuasa. Karena ini sarana buat kita berjuang kan tadi saya bilang. Jadi kalau ada seksi jalan, ketua alhamdulillah senang dia. Jangan ini saya yang ngadain acara seksi dakwah. Kok belum ngomong-ngomong? Dipanggil. Ini ngadain apa ya? Yang acara pengajian. Kok ngomong-ngomong ke saya? Udah ngomong bagaimana Pak Haji? Kan ini udah program. Dulu waktu kita rapat di awal tahun sudah kita programkan pengajian umum sebulan sekali, tiap minggu pertama. Ini saya jalanin. Begitu. Jadi jangan udah ketuanya begitu, dia takut sama ketua, nggak mau jalan. Baik, memang seninya ngurus masjid di masyarakat tuh begitu. Jangan gampang ngambek makanya. Jangan gampang tersinggung. Ya kalau Pak Ketua nggak setuju ya sudah, saya mundur aja jadi pengurus.
Ngapain amat kalau begitu digaji yang enggak? Udah nggak digaji, honor juga nggak ada, dimarah-marahin lagi. Udah terus sendiri. Itu namanya nambah, makanya tadi mencintai masjid. Ini bukan urusan ketua, ini urusan masjid. Selek-selek dikit biasa lah. Di rumah tangga juga ada selek-selek dikit sama istri, nggak langsung bercerai. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Kalau ada rasa cinta pada masjid, begitu juga nggak langsung bercerai dengan masjid. Cuma orang sekarang cintanya itu tidak tebal, cintanya tipis, emosinya yang gede, yang tebal. Ya, rasa memiliki terhadap masjid yang rendah. Biar aja itu mau urusan ketua. Ini urusan masjid, bukan urusan ketua. Jadi rasa memilikinya kurang. Karenanya tumbuhkan nanti rasa memiliki itu. Fasilitas dan dana yang belum memadai. Masjid kita itu fasilitasnya kurang. Karena masjid itu dari segi bangunan itu cuma tempat sholat, tempat wudhu, tempat kencing. Udah, kadang-kadang masjid nggak ada WC. Ada pengurus masjid ngomong sama saya dulu tuh, Ustaz kan ngadain itikaf ya Ramadan tuh di masjid sana tuh. Iya ngadain dong di masjid saya senang tuh. Ramai tuh masjid 10 hari terakhir. Di masjid Bapak nggak bisa Pak ngadain itikaf. Emang kenapa? Kan sama-sama masjid. Di masjid Bapak nggak ada WC, nggak ada kamar mandi. Lah orang kan nginep di masjid. Kalau orang pengen buang air bisa bagaimana? Ya kan rumah tetangga banyak. Kalau orang pengen buang air besar jam 2 malam bagaimana? Itu namanya fasilitas. Masjid kapasitasnya 1000 orang. Itu pengajian diikuti oleh 20 orang, 30 orang. Tempatnya di mana? Tempatnya di ruang sholat itu. Pengajiannya 20 orang, 30 orang. Itu semasjid lampunya nyala semua tuh. Pengajian malam lampunya nyala semua. Hemat listrik kan? Enggak hemat listrik. Makanya bayar listriknya mahal. Kenapa pengajian 30 orang enggak pakai kelas ruangan? Ya orang enggak ada. Nah, makanya harus ada. Masjid punya kelas. Nah, kalau pengajian 20 orang, masjidnya kapasitas 1000 orang, ustadznya aja bingung. Ngomong kencang, jamaahnya dikit. Ngomong pelan, masjidnya gede. Udah gitu kadang-kadang speaker nyala semua, hidup semua. Speaker dalam, speaker luar. Itu contoh-contoh saja. Dana belum memadai. Masjid ada yang uangnya sedikit, tapi sebaliknya ada masjid yang uangnya kebanyakan, saldonya besar. Saya khutbah Jumat di suatu masjid. Kan sebelum Jumat ada pengumuman. Di antaranya keuangan. Saldo sebesar 416 juta sekian.
Oh, gede banget saldonya 400 juta lebih. Habis Jumatan saya ngomong, Pak, itu saldonya kegedean Pak, 600 jutaan tuh kegedean. Habis buat apa Ustaz? Buat apa? Memang bangunannya udah rapi. Buat apa? Ya kegiatan dong. Perpustakaan bikin, beli bukunya, pakai tuh duit. Quran beli yang banyak, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Pakai tuh duit masjid. Kalau udah dipakai dengan berbagai macam kegiatan dibiayai, tapi masih tetap banyak, bantu masjid lain. Gak apa-apa. Ini masalah dana. Ada masjid yang kekurangan dana, sampai renovasi nggak rapi-rapi. Ada masjid yang dananya numpuk. Buat apa sih Pak? Duit disimpan-simpan buat renovasi Pak Ustaz. Renovasi lagi, masjidnya masih bagus. Akhirnya apa? Duit jamaah itu habis buat renovasi, bongkar pasang. Seandainya kita mau bangun masjid, itu juga kita harus bikin masjid yang murah. Dikurangi. Apa yang dikurangi? Tiangnya dikurangi, jangan banyak bikin tiang. Satu tiang itu harganya berapa? Misalnya kan ada harganya itu tiang. Masjid itu tiangnya ada berapa tuh? Besar. Kalau orang diri itu 2 orang tuh seukuran tiang. Ada tuh masjid yang gede-gede tiang. Satu tiang tuh berapa harganya? Ada besinya, ada pasir semennya, ada lapisannya. Maka bagus bikin masjid tanpa tiang. Bikin masjid tanpa tiang. Saya pernah sholat subuh di Masjid At-Taqwa, Kota Palembang, Masjid Agung. Itu panitia yang undang saya ngajak sholat subuh di situ. Padahal dekat rumahnya ada masjid, tapi saya diajak ke situ, saya mau aja. Saya perhatikan tuh masjid tiangnya banyak. Selesai sholat subuh, saya hitung jamaah. Saya hitung, nggak sampai 1 saf, setengah saf, 19 orang. Termasuk saya sama dia berdua. Kan berarti asli 17. Saya perhatikan, ternyata kebanyakan tiang daripada jamaah. Saya pergi lagi ke Muara Enim, masih di Sumatera Selatan. Acara di Muara Enim, terus habis acara masih menginap, terus habis menginap besok paginya mau balik lagi ke Palembang. Sholat subuh di tempat menginap itu ada musolanya, terus pulang. Ketika perjalanan pulang itu melewati masjid, di pinggir jalan melewati masjid. Masjid itu tiangnya ada 4. Pas dekat masjid itu jalanan agak rusak, jadi jalannya melambat. Saya nengok ke arah masjid, itu jamaahnya 3. Sholat subuh itu jamaahnya 3, 1 imam, 2 makmum. Ternyata masih banyak tiang, padahal jamaahnya 3, tiangnya 4. Ya, ini masalah dana. Bikin masjid itu bisa aja nggak pakai tembok, itu kan lebih murah lagi. Masjid terbuka, kecuali mau pakai AC, betul. Tapi kalau nggak ada rencana pakai AC, bikin aja setengah tembok.
jadi terbuka biar supaya sirkulasi udaranya bagus.